Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu masih dalam pokok bahasan sistem perkembangbiakan hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah metagenesis. Metagenesis adalah siklus hidup makhluk hidup di mana dalam siklus tersebut terjadi pergantian cara reproduksi secara generatif dan vegetatif. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan metagenesis yaitu ubur-ubur dan hidra. Perhatikan siklus hidup ubur-ubur berikut. Pertama adalah dimulai dari medusa dewasa yang melakukan perkawinan. Medusa jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan, sementara medusa betina akan menghasilkan sel kelamin betina. Selanjutnya akan terjadi proses fertilisasi yang merupakan fase generatif dan akan membentuk zigot. Zigot nanti akan tumbuh membentuk planula atau larva bersilia, yang mana planula akan menempel dan membentuk skifistoma. Pada tahap skifistoma ini akan mulai terbentuk tunas lateral di pucuknya. Nantinya skifistoma akan tumbuh dan membentuk strobila. Pada tahap strobila, jika tunas lateralnya sudah cukup umur, maka dia akan melepaskan diri. Nah, disinilah terjadi fase vegetatifnya, di mana tunas yang sudah melepaskan diri akan berkembang dan membentuk medusa dewasa yang siap melakukan perkembangbiakan secara generatif kembali. Jadi begitulah pergiliran fase generatif dan fase vegetatif pada perkembangbiakan atau siklus hidup ubur-ubur. Selanjutnya, siklus hidup yang kedua adalah proses metamorfosis. Ini merupakan proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Pada proses tersebut, struktur dan fungsi organ tubuh mengalami banyak perubahan. Contohnya yaitu kupu-kupu, semut, lebah, tawon, dan katak. Perhatikan contoh proses metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan katak di bawah ini. Dapat dilihat pada gambar pertama pada kupu-kupu. Nah, dari telur itu akan membentuk ulat. Ulat nantinya akan menjadi kepompong, di mana kepompong dengan ulat itu sangat berbeda. Selanjutnya kepompong akan tumbuh menjadi kupu-kupu muda, yang nantinya kupu-kupu muda akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Di situ juga dapat kita amati bahwa antara kepompong dengan kupu-kupu muda itu sangat berbeda jauh sekali. Itulah kenapa dikatakan sebagai metamorfosis sempurna. Demikian juga halnya pada metamorfosis katak. Selanjutnya yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Ini merupakan tahapan metamorfosis di mana bentuk hewan muda mirip dengan bentuk hewan dewasa. Contohnya yaitu belalang, capung, kecoa, kutu, dan rayap. Perhatikan proses metamorfosis tidak sempurna pada daur hidup capung dan belalang. Dapat kita amati dari telur akan menetas menjadi nimpa. Ini pada capung dulu ya. Nantinya nimpa akan tumbuh menjadi capung dewasa, di mana bentuk tubuh nimpa itu tidak terlalu jauh berbeda dengan capung dewasa. Demikian juga halnya pada belalang. Dapat dilihat walaupun prosesnya agak panjang, tapi sesudah menetas dari telur dia tetap berbentuk seperti belalang, cuma ukurannya saja nanti yang semakin besar. Itulah mengapa metamorfosisnya dikatakan sebagai metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita lanjut kepada bagian akhir dari pembahasan kita hari ini, yaitu tentang teknologi reproduksi hewan. Yang pertama adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau disebut juga kawin suntik adalah proses memasukkan cairan sperma dari hewan jantan ke dalam saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Inseminasi buatan biasanya dilakukan pada hewan ternak, contohnya adalah sapi. Jadi pada inseminasi buatan ini, sel sperma dari sapi jantan itu diambil menggunakan alat suntik, di mana nantinya sel sperma itu akan dimasukkan ke dalam saluran kelamin dari sapi betina, sehingga terjadi proses fertilisasi di dalam tubuh sapi betina dan akhirnya sapi betina akan mengandung. Lanjut, yang kedua adalah cloning. Cloning dilakukan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya.
Dalam proses cloning dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke dalam inti sel telur yang sudah dihilangkan inti selnya. Kemudian sel telur tersebut diberi kejutan listrik sehingga akan mengalami pembelahan dan terbentuklah embrio. Selanjutnya embrio dimasukkan kembali ke dalam rahim induk betina. Hasil hewan pertama yang berhasil dikloning adalah domba yang diberi nama domba Dolly. Perhatikan proses cloning domba Dolly berikut. Yang pertama adalah diambil kelenjar mamai dari domba betina lain yang akan digunakan sebagai donor nukleus. Selanjutnya diambil sel telur dari domba yang ingin dikloning, dihilangkan inti sel telurnya dan diganti dengan inti sel donor tadi, dan diberi kejutan listrik sehingga keduanya menyatu dan terjadilah pembelahan. Nah, sesudah terbentuk embrio, maka embrio tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim domba betina. Selanjutnya domba betina akan hamil dan lahirlah domba yang diberi nama domba Dolly. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan manfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Untuk linknya seperti biasa ada pada deskripsi video ini. Oh iya, sebelum mengerjakan soal, kalian melakukan pengamatan dulu. Cari salah satu hewan di sekitar kalian, kemudian kalian foto. Nanti fotonya silahkan diupload pada jawaban soal. Selamat mengerjakan soalnya, dan sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.